Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi kita kali ini adalah tentang misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, atau tepatnya 610 Masehi ketika Nabi berumur 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah tempat di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran yang pertama tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan Nuzul Al-Quran. Setelah itu, turun wahyu yang kedua, yaitu Surah Al-Mudassir ayat 1-7. Surat Al-Mudassir berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Mulailah Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam. Sejak itulah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arkam bin Abil Arkam sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Pada periode awal, keluarga Nabi yang menerima dakwah antara lain: 1. Siti Khadijah, istri Nabi, sebagai wanita pertama masuk Islam. 2. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, sebagai orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. 3. Zaid bin Harisah, budaknya, sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan hamba sahaya. 4. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, sebagai orang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Mereka yang masuk Islam pada periode awal dalam sejarah Islam dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi, yaitu 1. Abu Thalib, 2. Abu Lahab. Keduanya tidak melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tetapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib membiarkan dakwah Nabi Muhammad menyiarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari orang-orang yang ingin mengganggu dan mengancam, termasuklah ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab dalam surat Al-Lahab. Pada periode Mekah, prioritas dakwah Nabi Muhammad sebagai berikut. 1. Mengajarkan ketauhidan. 2. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. 3. Merubah perilaku jahiliyah. 4. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia.